Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan 5 yang memang seharusnya, secara offline, kita bahas secara online saja, sengaja saya buatkan karena memang masih dalam hari libur lebaran dan, kata Pak Dekan memang harus tetap ada pertemuan supaya tidak ketinggalan. Jadi sengaja saya buatkan video supaya bisa disimak di lain waktu dan absen harus tetap jalan di sini, di Unmaku di sini ya. Nah, kita akan membahas tentang, story dalam game. Jadi kenapa game tersebut harus ada tetap story, ya, bukan cuma film saja, di game juga harus ada story. Nah, jadi ketika membuat sebuah produk multimedia, ini otomatis ada sebuah tim kreatif. Kalau kita bicara, dasarnya itu dari proyek multimedia besar gitu ya. Nah, maka tim kreatif ini akan mendiskusikan tentang konsep, konsep sebuah produk multimedia itu harus seperti apa. Nah, terus konsepnya di sini kalau contohnya kita bicara, tentang cerita, nah maka harus ditentukan juga sinopsis yang alur ceritanya secara garis besar itu seperti apa. Lalu dibuatlah storyline-nya. Nah, tahapan-tahapannya, tanda panahnya atau, flow chart-nya itu seperti apa. Dan nanti dibuatkan storyboard-nya, ya, posisinya, kameranya, terus, secara seninya itu harus seperti apa di sini. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah konsep dalam multimedia, ini konsep ini adalah merupakan sebuah abstraksi. Jadi bisa berupa ide, gagasan, imajinasi, atau memang suatu gambar mental gitu ya, yang memang dinyatakan dalam suatu kata atau suatu simbol di sini ya. Nah, konsep juga ini dinyatakan juga sebagai unit pecahan dari pengetahuan yang memang dibangun dari banyak contoh, klasifikasi, atau karakter. Nah, banyak contoh pengertian konsep ini dikemukakan oleh beberapa ahli ya. Jadi pada dasarnya konsep itu adalah ide ya. Nah, ide ini adalah dalam sebuah game. Jadi game ini adalah dengan konsep yang tidak terencana, ini dapat menghancurkan sebuah penjualan game atau mungkin juga game itu tidak akan laku. Dan jadi ini adalah suatu hal yang penting ya dalam ketika belum melangkah terlalu jauh ketika membuat sebuah project game di sini. Jadi pertimbangkan konsep yang ingin Anda buat dalam game Anda gitu ya. Dan sepanjang proses pengembangan ini pastikan konsep tersebut ini cukup kompleks agar game world-nya ini atau karakter gameplay-nya ini agar lebih menarik ya. Nah, terus tentukan juga pace, ya, pace game di sini. Jadi pace game ini adalah kecepatan atau intensitas yang dirasakan seorang player dalam memainkan game tersebut. Apakah dia itu akan nyantai seperti game-game untuk apa ya, untuk hiburan semata gitu ya atau mungkin juga akan lebih cepat ya temponya supaya lebih menantang. Nah, di sini seperti halnya film atau buku yang bagus, menentukan pace game ini akan berpengaruh penting ya. Jangankan ketika membuat game, pada awalnya ini sangat menegangkan, kemudian bagian-bagian akhir ini akan membosankan. Nah, maka pace game ini akan harus menentukan. Contohnya, contoh orang yang mainkan Mobile Legends, awal-awal mungkin akan santai, farming dulu lah, atau mungkin juga bersihkan lane dulu segala macam gitu ya. Semakin sini temponya akan semakin cepat ya, damage-nya semakin cepat ya. Dan seolah-olah permainan itu seperti cepat ya, padahal memang waktunya segitu-gitu saja. Karena memang dibuat temponya itu supaya lebih tegang di sini. Nah, pace game ini ditentukan supaya memang orang itu lebih tertantang, lebih apa ya, lebih menyenangkan di sininya. Nah, terus kadang sebuah game juga ini mereka untuk menggait beberapa pangsa pasar ya di dalam suatu negara atau suatu daerah, banyak sekali game itu didasarkan pada cerita-cerita klasik. Ya, banyak game terkenal ini memanfaatkan cerita klasik yang Anda bisa pelajari untuk mengetahui apakah dapat membantu dalam pengembangan game, ya, dalam pengembangan game, atau mungkin juga salah satu cerita klasik ini menjadi monomyth atau suatu petualangan tokoh.
perjalanan yang dialami seorang tokoh di suatu daerah gitu ya, dan, merupakan tokoh monomaid di daerah tersebut. Dan akhirnya banyak sekali ditemukan dalam game-game gitu ya. Contohnya King Arthur dengan, Guinevere gitu ya, itu cerita orang Inggris gitu ya, tapi ketika di Mobile Legends itu Guinevere itu adalah adiknya Lancelot gitu ya. Padahal beda cerita, pada dasarnya cerita aslinya tidak seperti itu ya. Nah, terus ada juga Kadita, itu didasarkan dari Nyi Roro Kidul, yang cerita-cerita dari Indonesia. Dan itu sengaja untuk menggait pangsa pasar orang gamers orang Indonesia di sini. Nah, terus desain juga karakter di sini, pertama harus desain karakter utama. Nanti ada bahasan khusus tentang desain karakter utama. Nah, jadi karakter utama yang dimainkan ini haruslah menarik karena hal ini akan membuat player semakin terlibat. Dan maksud di sini menarik di sini harus memiliki karakteristik yang kompleks. Ya, bisa memiliki kelemahan atau kekuatan tertentu, ya, ada plus minusnya dan sebagainya di sini ya. Nah, terus pahami juga desain karakter tersebut. Nah, jadi ketika membuat suatu karakter dalam suatu desain, game designer, biasanya mereka membuat karakter memiliki kemiripan ya dengan dirinya sendiri. Nah, hal tersebut memang kurang baik sejujurnya. Ketika Anda membuat sebuah karakter, karakternya itu harus mirip sesuai imajinasi Anda. Harus tinggi, putih gitu ya, langsing dan segala macam. Nah, apakah harus seperti itu? Tidak juga sejujurnya. Jadi, pada dasarnya ketika membuat karakter di sini, yang memang harus dirasakan seorang player itu harus, bisa apa ya, mendalami posisi karakter tersebut, yang tadi disebutkan, sesuai dengan kelemahan dan kekuatannya. Nah, contohnya ini adalah karakter Pandawa 5. Nah, masing-masing karakter di sini ini beda-beda. Ada yang seperti Arjuna yang jago panah gitu ya, ada yang seperti Bima yang memang, dia itu ya tenaganya besar gitu ya, ada yang seperti Yudhistira yang dia itu, lebih apa ya, lebih, eee, toleran gitu ya, lebih bijaksana gitu. Nah, di sini beda-beda ya, atau Nakula Sadewa ya, yang si kembar yang memang, ahli pengobatan dan segala macam, ahli dalam pedang dan tombak gitu. Nah, masing-masing karakter itu beda-beda. Jadi ketika Anda membuat karakter, itu tidak harus sama seperti imajinasi Anda, kadang harus sama seperti karakteristik karakter yang akan dia perankan. Contohnya di dalam Mobile Legends, saya akan ngobrol banyak Mobile Legends gitu ya, karena banyak yang memainkannya dan akan lebih paham tentang, bagaimana penggambaran dari Mobile Legends tersebut. Nah, dengan hubungannya dengan di mata kuliah ini. Jadi, di dalam Mobile Legends itu kalau karakter tank, ya, tanker, biasanya itu badannya besar, berotot atau gemuk, ya. Nah, itu karena untuk mempertahankan suatu wilayah, pasti seperti itu, ya. Nah, terus ada juga karakter assassin yang memang harus langsing, harus cepat, harus lincah di sini. Dan itu adalah ciri khas seorang assassin. Nah, ada juga marksman. Marksman juga harus sama ya, ada yang lebih langsing, lincah gitu ya. Dan itu menggambarkan karakter yang memang sesuai dengan karakternya, ya. Dengan damage, kekuatannya, atau mungkin juga dengan kelemahan dari defense-nya, atau memang defense-nya luar biasa tapi damage-nya yang kecil. Nah, itu harus sesuai, pahami karakter tersebut. Nah, juga buatlah sesuatu yang berbeda di sini. Jadi game cenderung kurang beragam, di mana karakter utamanya biasanya memang harus laki-laki berkulit putih yang tadi saya sebutkan. Nah, dan memang sebagainya mungkin kurang sesuai dengan kehidupan nyata, ya. Dengan memberikan variasi yang memang tidak saja dalam game tersebut harus lebih menarik, namun sekaligus memang dalam game ini ada pembeda dari game yang lainnya. Apakah bisa game tersebut kulit hitam? Bisa saja gitu ya. Nah, contohnya game Bineka. Game Bineka ketika dimainkan untuk karakter game orang Papua, memang harus seperti orang Papua. Game seperti orang Bali memang harus seperti orang Bali gitu ya. Dan itu membuat game itu karakter tersebut lebih memiliki ciri khas ya. Nah, terus cerita di sini. Cerita atau latar kadang mereka sering mengambil, latar-latar cerita sejarah. Nah, atau bisa juga cerita di sini diambil dari beberapa yang memang
ngambilnya dari beberapa imajinasi gitu ya. Nah, contohnya ini ada cerita dari Samurai X ya. Dasarnya dari dunia nyata ya, atau Kawakami Genzai di sini ceritanya. Nah, cerita-cerita dalam film Samurai X ya, atau Rurouni Kenshin, atau ketika diterapkan dalam sebuah game juga didasarkan dari sejarah, latar sejarah pada era Meiji ya, atau pada ketika restorasi Meiji di sini. Nah, terus Samurai X juga harus berlatar seolah-olah Jepang zaman dulu itu harus seperti apa ya, bangunannya, latarnya memang tidak semodern zaman sekarang gitu ya. Nah, pakaiannya juga harus sesuai di sini. Nah, terus berikan juga petunjuk visual dalam sebuah level, ya, bisa juga tanda panah, bisa juga notifikasi berbentuk lingkaran merah, gitu ya. Dan di sini sehingga memang suatu player ini bisa mengamati keadaan sekeliling, nah, atau mampu membayangkan kira-kira game board tersebut itu seperti apa posisinya. Nah, contohnya ini screenshot dalam Final Fantasy. Di atasnya itu ada maps-nya. Nah, di bawahnya itu akan mencapaikan cerita tentang keadaan player yang terjadi, itu seperti apa. Atau dalam game board yang memang harus merefleksikan ceritanya itu di baliknya itu seperti apa. Atau ketika mainkan Free Fire gitu ya, mapsnya itu seperti apa, terus posisinya seperti apa, ya, kontrolnya di mana, itu harus sesuai di sana. Nah, terus kita masih bahas cerita. Yang pertama harus ada sinopsis. Di sini sinopsis itu adalah cerita secara garis besar, ya. Ringkasan cerita berisikan garis besar cerita, puncak kejadian yang dramatik dan tokoh utamanya. Nah, sinopsis ini berbentuk iklan televisi. Dalam beberapa hal memang harus dimuat seperti isi cerita, keinginan dan tujuan suatu cerita, kompleks dan cara penanggulangannya. Nah, ini peran sinopsis ini sangat penting pada storyline dan ini biasanya ditulis dengan lengkap. Nah, terus beda dengan yang sinopsis, nah storyline ini mengembangkan jalan cerita sebuah sinopsis yang di dalamnya berisi plot ya, atau detail yang memang cukup padat. Nah, tujuannya dalam pembuatan storyline ini biasanya membuat sketsa dari penataan konstruksi ya, yang dari sisi dramatik, dan dalam bentuk sketsa ini biasanya untuk memudahkan memindahkan letak urutan peristiwa dari satu bagian ke bagian yang lain ya, supaya beda benar-benar tepat. Nah, storyline juga ini terdiri dari beberapa sequence, beberapa bagian. Nah, nanti sequence ini masing-masing ini akan membuat suatu kesatuan atau suatu peristiwa. Dan bahkan dapat juga sehingga menjelaskan suatu scene per scene, dan di sini akan lebih dipentingkan pada alurnya. Contoh scene ini akan diposisikan di sebelah mana, scene ini diposisikan di sebelah mana. Dan tidak sedikit ketika dibuat storyline supaya menghemat budget, ini maka suatu scene itu dilakukan pada satu waktu untuk proses syutingnya. Contoh dalam sebuah film. Ya. Nah, tapi ketika diedit, ya, dijadikan sebuah film, scene tersebut posisinya beda-beda. Ada yang scene yang di tempat tersebut itu di scene awal dan di scene akhir. Ya. Contohnya ketika dia itu jadian dan ketika dia itu putus cinta. Ya. Itu tidak dilakukan dua bolak-balik gitu dalam sebuah perjalanan gitu ya. Tapi dalam satu perjalanan syutingnya itu beberapa kali gitu ya. Itu untuk menghemat biasanya. Nah, terus alur cerita di sini. Alur cerita memang biasa digunakan untuk diagram seperti ini, boleh ya. Jadi contohnya ini Travel Express ya, dalam film dokudrama. Yang ini dibuat satu alur bersama-sama namun dibagi dua cerita. Nah, bisa disebut sebagai alur crossover. Terdiri dari dua cerita dari dua orang ya, yang namanya Della dan Uli. Nah, dirancang dua proses pengambilan gambar ya. Jadi dua orang ini akan bertemu di suatu tempat, tapi dalam perjalanan dengan jalur yang berbeda, dia itu telepon-teleponan dan jalan ceritanya itu pasti berbeda karena dua jalannya itu dilalui atau dijalani berbeda-beda ya. Itu alur cerita crossover ya. Nah, terus alur cerita dalam pengambilan gambar juga sama gitu ya. Nah, ini juga bisa. Nah, posisinya dijadikan satu bisa seperti ini ya. Kalau mau baca lebih detail ini bisa di pause ya. Jadi dasarnya itu Della bermain laptop di KFC, lalu
Uli itu dan Dela menunggu Bisi, ya, lalu berangkat ke Ponorogo menggunakan kereta, dan Uli di kereta ini menuju Ponorogo. Dela makan sate, sedangkan Uli ke pengrajin reog, ya. Itu dua orang yang berbeda posisi. Nah, Uli ini ada di kabupaten dan Dela ada di alun-alun. Nah, Uli lalu nelepon. Nah, Dela ke Sarangan dan lalu ketemu lagi di CFC, ya. Dan Uli dan Dela bersama lagi ketemu di CFC. Ini posisinya sama-sama di CFC gitu ya. Tapi ketika alur itu crossover, tapi digunakan satu jalur seperti ini juga bisa. Nah, terus ada storyboard. Di sini storyboard ini adalah urutan gambar yang menerangkan detail pengambilan gambar adegan per adegan. Biasanya diambil seperti format komik strip. Nah, storyboard ini tidak menuntut seberapa hebat Anda harus menggambar, ya. Tapi memang harus mementingkan adalah kira-kira gambar Anda itu harus bisa dipahami dan diterjemahkan setiap adegan kepada setiap orang, entah itu seorang sutradara atau seorang pemain. Adegannya itu harus seperti apa? Storyboard itu harus bisa mengukakan gitu ya. Adegan itu harus seperti itu. Posisi kameranya seorang kameramen itu harus seperti ini gitu ya. Itu dalam storyboard. Dan storyboard ini membuat iklan televisi. Contoh melakukan pengamatan yang lebih nyata. Ya, yang memang tidak hanya sebagai ungkapan verbal secara kata-kata, secara teks, tapi ketika dijelaskan dalam image itu bisa mengungkapkan ribuan kata, ribuan posisi, ya. Lebih jelas di sini untuk storyboard ini. Dan storyboard ini tujuannya yang pertama ada untuk sebagai panduan tadi beberapa orang dari pemain, sutradara, kameramen gitu ya. Terus visualisasi ide seorang kameramen, menjelaskan alur cerita dan mengatur waktu. Nah, kalau storyboard untuk iklan biasanya di dalam sebuah tabel ada aturan waktunya, harus berapa detik berapa detik. Nah, terus mengapa storyboard ini digunakan? Pertama, harus dibuat gitu ya, storyboard ini harus dibuat sebelum tim membuat animasi, ya. Supaya memang hasilnya lebih maksimal, tidak ada kompleks ketika konsepnya itu harus begini, harus begitu gitu ya. Dan storyboard ini digunakan untuk mengikat seorang animator ya, supaya dia itu tahu apa yang harus dikerjakan ya. Dan storyboard ini juga dibuat untuk memudahkan orang membaca cerita ya. Nah, jadi informasi yang diperlukan apa saja dalam storyboard? Pertama harus ada gambar otomatis sketsa, ya, frame. Warnanya menempatkan ukuran grafik, nah, jika perlu. Tapi warna itu kadang tidak apa-apa. Nah, terus teks asli yang ditampilkan di bawah biasanya, ya, untuk menjelaskan penjelasan secara singkatnya. Nah, warna, ukuran font, tipe teks kalau dalam comic strip juga harus menentukan di sini. Nah, terus narasi juga sama, animasi juga jika ada. Kalau beberapa film Marvel ya, biasanya mereka bukan menggunakan storyboard lagi, tapi menggunakan animasi kasar dulu. Ketika membuat sebuah adegan, contoh penyerangan New York gitu ya. Nah, dalam Avenger. Nah, film Avenger itu dibuat animasinya, penyerangan New York itu animasinya harus seperti ini. Nah, itu bukan storyboard lagi. Nah, terus ada video juga jika ada, audio juga jika ada, dan interaksi dalam penonton ya, jika ada. Dan hal-hal ini perlu diketahui oleh staf produksi. Nah, apa saja pengaturan komposisi elemen? Nah, pertama ada tugas domain expert perancangan, terus ada aturan umum. Ya, gunakanlah sebanyak mungkin visualisasi permainan, entah itu simulasi, foto, ilustrasi, video, animasi, dan kemudian disusul dengan suara terakhir berbentuk teks ya. Dan elemen multimedia yang harus diatur ya dalam sebuah posisi storyboard atau bahkan dalam sebuah film supaya komposisinya baik itu adalah teks itu cuma 7%, video dan foto itu harus ada lebih banyak sekitar 55% dan audio itu 38%. Jangan sampai persentase ini berbeda. Karena contohnya kalau teksnya itu terlalu besar menutupi sebuah gambar gitu ya, maka orang itu tidak akan terlalu menikmati ya video dan gambarnya atau jalan ceritanya. Makanya teks itu memang harus sewajarnya ya. Posisinya paling kecil kalau untuk teks ya. Kalau audio dan video ya, gambar memang harus biasa visual itu harus diutamakan. Nah, audio juga yang kedua ya dari sisi elemen. Nah,
Terus elemen multimedia di sini dalam storyboard, jadi untuk mendeskripsikan sebuah objek, sketsa, nah dimensi sebuah simbol ini bisa diperuntukkan untuk tanda panah. Nah, atau keterangan tekstual di sini. Contoh tanda panah dia itu sedang berjalan ke arah mana, ya, atau dia itu sedang menengok ke arah mana. Nah, atau posisi untuk langkah kakinya itu sebelah mana, gitu ya. Nah, juga di sini ada beberapa hal ketika membuat storyboard. Ada long shot. Long shot itu biasanya posisi kameranya agak jarak jauh, ya, sehingga memperhatikan lokasi atau modes, ya. Atau juga medium, biasanya diperuntukkan untuk seketika karakter, atau bisa juga close up. Close up ini lebih memposisikan secara ekstrim, ya, atau memperlihatkan efek emosional seperti kaget, sedih dan segala macam di sini itu close up. Nah, ada beberapa langkah-langkahnya. Pertama, otomatis buat gambar dengan pensil, membuat desain karakternya, ya sketsa animasinya gunakan cara catatan sidebar di bawahnya, ya. Special effect-nya seperti angin atau mungkin juga seperti tabrakan atau mungkin juga karakter kata-kata teks kalau dalam komik strip itu karena tidak ada suaranya biasanya dituliskan seperti kabum gitu ya. Itu dalam sebuah adegan tabrakan gitu ya. Nah, terus buat juga desain karakter kunci scene ya dalam sebuah pengolahan grafis ya dalam mendukung action frame dan dalam boleh juga digambarkan dengan tangan boleh. Nah, ini adalah storyboard. Yang pertama ini tidak linear di sini. Nah, jadi tidak linear itu tidak harus tidak harus posisinya harus kameranya event munculnya itu pada elemen game itu tidak harus pas dekat-dekatan. Nah, storyboard ini didesain dengan menampilkan hampir semua kemungkinan squid event ya. Bisa cuman yang ditampilkan itu contoh tangan naganya saja atau bisa juga yang keluar itu naga dengan kepalanya saja ya. Nah, juga ada beberapa alasan storyboard yang tadi disebutkannya untuk komunikasi dan segala macam itu sudah dijelaskan. Nah, contoh beberapa storyboard ini pertama karakter utama harus ditentukan dulu desainnya itu seperti apa. Nah, terus ada basic perspektif. Nah, basic perspektif ada perspektif tengah-tengah di sini. Biasanya antara bagian atas dan bagian tengah diposisikan ada line di sini di tengah-tengah. Ini untuk posisi kamera supaya diperuntukkan hubungan spasial pandangan mata itu secara natural. Nah, ada juga facial point. Facial point ini ditunjukkan untuk suatu posisi ya supaya orang itu lebih fokus pada suatu daerah titik ya lebih menarik. Nah, terus ada shading. Shading di sini adalah untuk tonjolan efek tiga dimensi atau bayangan ya. Shading di sini. Ini dalam pembuatan komik. Terus ada juga di sini ada storyboard and karakter. Nah, dalam storyboardnya ini adalah orang yang nikahan tapi sedang berkonflik. Nah, ketika di dalam dijadikan sebuah posisi kameramen dan adegannya itu harus hampir sama seperti ini ya. Nah, terus storyboard di sini ada beberapa jenis ya. Ada composite, short, farming dan segala macam. Nah, berdasarkan dari horizontal line. Nah, horizontal line ini akan menuntutkan posisi kameranya itu ada di atas atau di bawah. Contohnya di sini. Nah, seseorang ketika meloncat gitu ya, kalau horizontal line-nya agak bawah, maka posisi lautnya seolah-olah lebih jauh ya dan kameranya agak bawah. Tapi kalau agak atas ya atau setara dengan kapalnya, maka lautnya itu agak lebih menurun di sini. Nah, terus ada vertical line. Nah, vertical line ini posisinya bisa yang tengah-tengah, bisa yang pinggir, tergantung nanti fokusnya kemana. Tapi biasanya vertical line ini akan digabungkan dengan horizontal line supaya diperuntukkan untuk fokus ke sebelah mana. Nah, ini adalah third ya, antar vertikal dan horizontal. Nanti akan fokus ke sebelah mana. Fokusnya ini adalah titik merahnya. Nah, contohnya ini adalah third. Third di sini fokusnya itu ke orang yang sedang loncat, menyelam. Ya. Nah, terus ada diagonal line. Nah, diagonal line ini untuk memposisikan kamera supaya memang arah gambarnya itu lebih meluas ya. Diagonal line ini. Contohnya ini ada sebuah perkotaan gitu ya dengan ada anjing yang sedang pipis di
pohon gitu ya. Nah, dasarnya perkotaan di sini kalau secara horizontal itu seperti sempit. Tapi ketika agak diataskan, didiagonalkan, ternyata lebih meluas gitu ya. Nah, maka lebih enak secara diagonal posisi kameranya, tidak secara horizontal di sini. Nah, terus ada juga perspektif di sini. Perspektif ini akan memberikan efek dari jauh yang dekat. Contohnya ketika orang sedang dikejar-kejar ya. Nah, ini perspektif. Nah, terus ada short size. Nah, short size ini diperuntukkan untuk posisi seorang karakter. Bisa long shot, bisa long shot ini biasanya seluruh badan ya. Long shot itu harus seluruhnya ya. Ada yang long shot standar, ada yang very long shot ya. Kalau very long shot itu yang agak atas ya. Nah, terus ada short size ya. Short size nah, ini mid shot. Jadi mid shot ini setengah badan biasanya ya. Bisa mid shot, ada medium mid shot. Nah, biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ngobrol di sini. Nah, terus ada close up dan medium close up. Nah, kalau close up itu harus bukan setengah badan, tapi cuma bagian kepala saja yang di close. Nah, terus ada big close up. Biasanya dan extreme close up yang tadi disebutkan. Nah, biasanya dia yang kemarin itu yang tadi disebutkan itu adalah diperuntukkan untuk memberikan efek emosional. Contohnya kaget atau sedih. Maka akan big close up-nya itu diperlihatkan matanya itu harus seperti apa, ya, berkaca-kaca atau seperti apa. Nah, terus ada farming di sini. Nah, framing atau headshot di sini biasanya menentukan di mana letak ujung gambar secara keseluruhan dalam layar. Ya, ini adalah jenis-jenisnya. Yang pertama ada headroom. Nah, headroom ini posisinya apakah kameranya itu harus sejajar atau yang agak atas atau yang agak bawah. Nah, dari 3 gambar di sini posisi kamera itu akan berbeda ya. Nah, apakah mau memang secara tengah-tengah agak lebih atas supaya kelihatan lebih luas atau lebih bawah supaya memang kelihatan lebih tinggi di sini. Nah, terus ada looking talking room. Nah, di sini diperuntukkan agak lebih kalau orang ngobrol pada dasarnya itu harus tatap-tatapan matanya. Tapi ketika dijadikan sebuah film atau dijadikan sebuah storyboard, maka orang ngobrol itu harus agak diagonal supaya wajah itu kelihatan. Ya, dia itu sedang ngobrol apa gitu ya, atau sedang talk show itu dia itu harus agak lebih memiring gitu ya. Nah, terus ada walking room. Nah, walking room ini yang animasi yang memang gerakan langkah kakinya itu harus seperti apa atau gerakannya orang itu apa. Kalau walking room ini beda-beda. Biasanya ada beberapa jenisnya. Ada walking room ini cuman tidak bagian kaki saja yang gerak, tapi tangan juga secara gerak harus bergerak atau posisi kepala juga harus naik turun di sini. Ini walking room ya. Supaya memang lebih nyata seolah-olah ya kalau dianimasikan itu lebih nyata. Tapi kalau dalam storyboard ini tidak harus ya. Nah, terus ada aperitif size dan biasanya ini tidak diperuntukkan untuk suatu wajah, tapi diperuntukkan untuk suatu produk. Contohnya produk pakaian. Nah, maka ini akan memfokuskan kepada pakaiannya, bajunya itu seperti apa. Ya. Nah, terus ada masking. Masking ini adalah posisi yang memang supaya lebih estetik. Ya. Jadi kalau yang di sebelah sini, ini air mancurnya itu ketutupan. Tapi kalau dibuat masking, supaya kameranya itu lebih estetik, background-nya itu tidak ketutupan, meskipun fokusnya itu tetap ke orang yang di depan gitu ya, ke wanita yang di depan. Tapi secara background itu lebih bagus ya. Nah, terus ada composition yang environment di sini. Ini ada komposisi-komposisi dalam dua orang karakter ya atau lebih yang sedang ngobrol atau mungkin juga sedang berkomunikasi. Nah, ini ada beberapa jenis, ada yang memang di tengah-tengah di sini, ada juga yang agak atas, ya. Berarti composition farming-nya itu kameranya agak atas. Nah, ini dua hal ini agak berbeda di sini ya. Nah, pada dasarnya memang ada agak enak yang agak atas ya, yang lebih diagonal sebelah sananya. Supaya apa? Supaya memang lebih atraktif ya. Kalau yang bagian sini ini lebih kepada potret. Tapi kalau yang bagian sana ya bagian kiri ya kiri kiri layar kanan kita itu lebih atraktif. Terus ada composite farming. Di sini composite farming pada dasarnya dunia nyata itu biasanya orang itu kalau bergerombol pasti
ya lari bareng-bareng. Setiap orang kadang tidak kelihatan wajahnya, tapi ketika dijadikan sebuah film, maka setiap karakter itu wajahnya itu harus kelihatan. Maka komposisi farming ini harus sesuai. Contohnya dalam suatu adegan Captain Marvel ya sedang menyelamatkan Iron Man itu ya dan datang ke bumi. Nah, di sana beberapa member Avenger itu datang berbondong-bondong. Nah, pada dasarnya pasti bergerombol, tapi supaya posisi kameranya pas, posisi wajah semua karakter itu kelihatan, maka setiap posisi karakter itu diatur supaya kena kamera semua wajahnya itu gitu ya. Nah, itu adalah composition farming. Nah, terus ada composite farming. Ini diperuntukkan apakah fokusnya ke bagian mana ya. Yang tadi lebih ada hubungan dengan horizontal lain. Nah, di sini composite farming ini kalau yang paling paling sini paling kiri gitu ya. Itu akan fokus pada suatu kota. Ya, paling sini akan fokus pada suatu rusun ya. Ini akan berbeda. Nah, terus composite farming. Nah, composite farming sama, ini juga akan berbeda. Kalau secara horizontal ini akan fokus kepada orang yang pakai kursi roda. Tapi ketika dibuat diagonal, ini akan fokus orang yang sedang ngelihat orang main sepatu roda gitu ya. Ini akan berbeda. Nah, terus shooting to and dimensional object. Di sini lebih kepada apa ya, frame-nya gitu ya atau pergantian frame-nya itu lebih enak yang mana? Karena setiap frame itu beda-beda ya. Pergantian frame itu efeknya itu seperti apa beda-beda ya. Nah, terus ini adalah bagian reverse and dialog. Nah, pada dasarnya untuk reverse dialog ini posisinya supaya apa ya? Supaya enak dilihat oleh seorang penonton. Contohnya dalam podcast ya. Dalam podcast ini posisi-posisi kamera di sini akan menentukan. Contohnya ketika orang yang contoh botak ini sedang bicara, maka posisi kamera ini akan mengesut orang yang bicara, yang botak. Nah, tapi ketika ngesut apa ya? Ngesut yang pakai kacamata, maka posisinya itu yang kacamata yang di-shoot-nya. Nah, posisi kamera ini ada beberapa jenisnya, ada pan, tilt, zoom, dan ada tilt zoom di sini. Nah, lainnya ini secara horizontal seperti ini. Nah, tapi line action ini disebutkan. Nah, kameranya dasarnya itu ada dua, ada kamera A dan kamera B. Nah, maka posisinya juga akan berbeda. Posisi kamera A akan seperti yang ini, kamera B akan seperti ini ya. Nah, terus ada pan. Pan ini lebih kepada posisi kameranya itu adalah menggeser sesuai dengan arah objek yang sedang gerak. Contoh orang yang sedang lari ya. Nah, ada tilt. Tilt ini posisi pengkameraan dari bawah ke atas ya. Seolah-olah itu memberikan efek yang tinggi gitu ya dalam suatu bangunan. Nah, ada zoom. Nah, zoom ini biasanya untuk mendekatkan posisi suatu benda dari yang jauh sampai ke dekat atau dari yang dekat ke yang jauh ya. Terus ada tilt with zoom. Nah, tilt with zoom ini ada campuran dari keduanya. Contohnya dari bawah ke ataskan dulu si kameranya gitu ya, di shoot, lalu nanti akan di zoom bagian benderanya gitu ya. Nah, terus ada motivation and camera move. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, benda apa yang dari kejauhan, terus pria itu sedang membawa apa gitu ya, mau kemana gitu, terus ujung jalannya itu apa, dan seberapa tinggi gedung itu akan menentukan ya motivasi dalam pengkameraan. Nah, terus ada cut off di sini. Nah, pada dasarnya ketika membuat suatu storyboard, orang yang sedang ngobrol itu jangan dari depan ke depan seperti penyiar berita. Ya. Jadi harus agak lebih memiring atau tidak boleh berhadap-hadapan karena itu tidak enak dilihat oleh seorang penonton. Nah, cut off di sini biasanya diperuntukkan fokuskan kepada satu bagian ya. Nah, ini ada crossing line. Nah, crossing line ini contoh ada yang tadi disebutkan bagian kamera A, B, C, D supaya kelihatan secara diagonal orang penonton itu lebih enak melihatnya. Maka cut off ini contoh posisi si orang pembawa berita gitu ya. Itu kelihatan di kamera A. Kamera B itu agak kelihatan lebih langsung ya ngelihat secara secara horizontal, secara hadap-hadapan. Kamera C itu akan memperlihatkan narasumbernya. Ya. Nah, terus ada crossing line. Ini biasanya diperuntukkan untuk beberapa balap MotoGP atau yang lainnya. Itu crossing line dari satu kamera ke kamera yang lain gitu ya. Nah, ini crossing line terus
Ada storytelling. Biasanya storytelling tadi disebutkan, sebuah gambaran tapi akan diberikan tanda panah, posisinya jatuhnya kemana gitu ya. Nah, ini storytelling ya, yaitu sedang memanjat. Nah, karena ada tanda panahnya. Ya. Terus ada storytelling juga, ini contoh dalam iklan motor. Seseorang pakai helm dulu, pakai motor, gitu ya, lalu dia itu berkendara. Nah, itu storytelling. Posisinya juga harus sama. Nah, biasanya dari kiri ke kanan. Ya. Ini akan difokuskan kemana dan akan finish ya sini. Jadi storytelling di sini biasanya diperuntukkan storyboard, ya ada penjelasannya, ya, posisi-posisinya itu seperti apa dan diperuntukkan supaya lebih jelas ya orang menceritakannya atau adegannya itu harus seperti apa. Nah bisa juga kalau untuk iklan yang kemarin disebutkan ini harus ada durasinya. Contoh kita membuat sebuah iklan YouTube harus beberapa detik, maka untuk syutingnya itu harus ditentukan durasinya. Nah, ini beberapa storyline gitu ya. Nah, nah ini ada secara naskah ini seperti ini ya, secara naskah. Nah, secara storyboard ini dibuat ya. Jadi dalam naskahnya itu adalah seorang anak ya, seorang anak yang sedang ngobrol dengan anak-anak yang lainnya. Ya, seorang anaknya dia itu ngobrol, bapak saya beli mobil, bapak saya beli motor baru gitu ya. Nah, seorang anak lagi ngobrol, nah bapak saya beli jalan, ya, punya jembatan, punya segala macam. Nah, dua anak tersebut itu ngetawain. Nah, lalu anak tersebut yang bilang beli punya jalan, punya jembatan, lalu menjelaskan ya, dengan dia bayar pajak bapaknya, maka dia itu ikut dalam membangun jembatan, ya, membangun jalan dan segala macam di sini. Nah, lalu adegan-adegan selanjutnya itu diperlihatkan jalannya seperti apa, jembatannya seperti apa, bagaimana menjelaskan tentang pembayaran pajak PPh dan segala macam gitu ya. Itu dalam iklan Dirjen Pajak, storyboard-nya ini seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau digambarkan ya, kalau digambarkan bisa seperti ini diwarnai bisa ya. Nah, terus kalau untuk nanti untuk game kita akan buat di GDD-nya ya, di GDD-nya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan offline-nya. Nanti untuk dasar yang pembuatan GDD itu isiannya seperti apa, termasuk cerita di sini. Anda harus punya ide untuk cerita dalam game tersebut ya untuk isian GDD di sini ya. Tapi bukan dikumpulkan minggu depan, tapi nanti kita akan bahas minggu depan gitu ya. Nah, baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.